Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Fahmi di Baper TV. Dan pada kali ini kembali gua akan bawakan kisah horor dan misteri. Untuk kisah horor kali ini berjudul Tumbal Pring Sedapur. Kelamnya bisnis ayam goreng jalur hitam. Berikut adalah ceritanya. Pernahkah kalian makan di sebuah warung yang sangat ramai, tapi saat dibawa pulang rasanya berubah menjadi hambar atau bahkan busuk? Atau mungkin kalian merasa gelisah yang tidak wajar setelah menyantap hidangan di sana? Jangan sepelekan firasat itu. Di dunia persaingan bisnis yang kejam, sebagian orang memilih jalan pintas yang tidak masuk akal. Mereka tidak lagi bersaing lewat rasa, melainkan lewat perjanjian berdarah. Malam ini Baper TV akan membawa kalian masuk ke dalam sebuah tragedi nyata tentang seorang juragan ayam goreng yang menggunakan santet pring sedapur, yaitu sebuah ilmu hitam yang akan membuat hartamu melimpah seperti rumpun bambu, namun juga akan menyabut nyawa seluruh keluarga hingga ke akar-akarnya. Siapkan mental kalian karena ini bukanlah sekedar fiksi. Kisah ini bermula di sebuah sudut kota yang cukup ramai. Pak Haris, seorang pria yang dulunya hanya penjual gorengan biasa, tiba-tiba muncul dengan brand ayam berkah. Hanya dalam hitungan bulan, antreannya mengular hingga menutup jalan. Orang-orang bilang rasa ayamnya menembus sampai ke tulang. Namun di balik kesuksesannya itu ada aturan aneh di kedai tersebut. Pertama, Pak Haris tidak pernah mengizinkan siapapun, termasuk pegawainya, untuk masuk ke area penggorengan sebelum jam 5 subuh. Kedua, ada sebuah bak air besar di pojok dapur yang selalu tertutup kain hitam dan tidak boleh dibuka. Seorang mantan pegawai berinisial S bercerita kepada kami, suatu malam ia tertinggal kunci motor dan terpaksa kembali ke kedai pukul 2 dini hari. Dari celah jendela dapur ia melihat Pak Haris yang sedang bertelanjang dada, duduk bersila di depan penggorengan yang apinya mati. Tetapi anehnya, minyak di dalam wajan itu mendidih hebat. Dan yang paling mengerikan, di atas wajan itu ada sosok makhluk cebol berambut gimbal yang sedang bergelantungan. Makhluk itu terlihat sedang memeras sesuatu dari telapak tangannya ke dalam minyak. Sesuatu yang berwarna merah kental seperti darah. Apa sebenarnya pring sedapur itu? Dalam dunia supranatural, ini adalah salah satu jenis pesugihan kasta tertinggi, sekaligus paling berbahaya. Pring artinya bambu, sedapur artinya satu rumpun atau satu keluarga. Pelaku biasanya menanam seruas bambu kuning yang sudah diisi dengan roh pelindung di bawah tempat menyimpan uang atau di bawah ubin dapur. Syaratnya sangatlah berat. Setiap kali keuntungan berlipat ganda, satu akar atau satu nyawa anggota keluarga
harus dikorbankan sebagai pupuknya. Pak Haris menyetujui itu. Korban pertama adalah sepupu jauhnya yang meninggal mendadak karena sakit perut hebat. Dokter bilang itu usus buntu, tapi saat dimandikan, dari mulut jenazah keluar serat-serat bambu yang cukup tajam. Tak berhenti di situ, bulan berikutnya Paman Haris jatuh dari tangga dan lehernya patah. Pak Haris menangis di depan warga, tapi diam-diam di malam hari ia tertangkap kamera CCTV pribadinya sedang menghitung tumpukan uang sambil tertawa hahaha histeris di depan bak air hitam di dapurnya. Ia sudah tidak peduli pada nyawa. Ia hanya peduli pada angka. Malam 1 Suro tahun lalu menjadi saksi bisu runtuhnya kerajaan ayam berkah. Malam itu kedai sangat ramai. Tiba-tiba suhu udara di dalam ruangan berubah menjadi dingin yang menusuk tulang. Bau harum ayam goreng mendadak berganti menjadi bau kencing yang sangat menyengat. Seorang pelanggan setia yang sedang asik mengunyah tiba-tiba tersendak. Ia menarik sesuatu dari sela giginya. Sebuah kuku manusia yang masih berdarah. Ia berteriak. Pelanggan ini mulai memeriksa makanan mereka. Pelanggan lain mulai memeriksa makanan mereka. Dan benar saja, di dalam tiap potongan ayam yang renyah itu, ribuan belatung putih keluar merayap-rayap, seolah daging itu sudah membusuk selama berminggu-minggu. Kericuhan pun terjadi. Massa mulai menghancurkan kedai. Pak Haris lari ke ruang belakang ke arah bak air hitam. Namun saat ia membukanya, isinya bukanlah air, melainkan tumpukan potongan tubuh kerabatnya yang sudah meninggal, tertumpuk rapi seperti stok daging ayam. Di saat itulah sosok bayangan hitam setinggi atap muncul dari lantai. Makhluk itu memegang serumpun bambu kuning yang sudah berlumuran darah. Waktunya pulang ke rumpunmu, bisik iblis makhluk itu dengan suara merobek pendengaran. Keesokan harinya, warga menemukan Pak Haris tewas di tengah reruntuhan kedainya. Kondisinya sangatlah tragis. Kulitnya melepuh seperti baru saja dicelupkan ke minyak panas secara utuh. Lidahnya hilang dan di dadanya tertancap serumpun bambu kuning yang tidak bisa dicabut oleh siapapun. Yang paling menyedihkan, istri dan anak-anak Pak Haris yang tidak tahu apa-apa ditemukan tewas di rumah mereka dengan kondisi tubuh yang mengering secara misterius. Seluruh harta benda, mobil mewah, dan perhiasan semuanya habis terbakar tanpa sisa. Kini bekas kedai itu dibiarkan kosong. Warga sekitar sering mendengar suara orang memotong daging di tengah malam, disertai rintihan minta tolong yang sangat memilukan. Konon, arwah Pak Haris kini menjadi budak sang jin. Ia dipaksa menggoreng dagingnya sendiri selama berada di alam sana. Kisah ini sangatlah tragis dan sangat menarik teman-teman semua.
Sobat Baper TV, kisah ini adalah pengingat keras kekayaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Terutama keluarga sendiri tidak akan pernah membawa keberkahan. Uang bisa dicari, tetapi nyawa dan ketenangan jiwa tidak bisa dibeli kembali. Hargai setiap proses kecil dalam usahamu, karena rezeki yang datang dengan cara yang benar, meskipun sedikit, akan memberikan tidur yang nyenyak. Sedangkan rezeki dari iblis hanya akan membuatmu terbang tinggi sebelum dihempaskan ke neraka yang paling dalam. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Dan jangan lupa share video ini agar lebih banyak orang yang waspada. Jangan lupa subscribe Baper TV untuk cerita dan konten-konten berikutnya. Jika kalian suka dengan konten pada kali ini, silakan pencet tombol like. Akhir kata, gua Fahmi pamit dan tetaplah waspada dengan apa yang kalian makan. Tok, tok, tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.